Jadi begini, Gen. Dikisahkan bahwa di suatu desa tidak jauh dari Sawati terdapat seorang perumah tangga yang mempunyai 2 orang putra. Mereka sedang berada di puncak kehidupannya, tampan, memiliki moralitas serta perilaku yang baik. Akan tetapi ibu mereka memandang rendah suaminya karena merasa memiliki kekuasaan bisa melahirkan anak lelaki. Ia berpikir, aku memiliki putra. Sang suami karena sudah jenuh terhadap penghinaan istrinya, ia kemudian mengambil istri lain yang tak lama kemudian istrinya itu hamil. Mengetahui istri yang lain hamil, istri yang pertama menjadi sangat iri hati dan membujuk seorang dokter yang ia bayar dengan uang. Ia meminta dokter itu agar istri yang lain itu keguguran, dan akhirnya janin yang baru berusia 3 bulan itu benar-benar keguguran. Ketika ia ditanya oleh suaminya dan sanak saudaranya, apakah ia yang bertanggung jawab atas gugurnya kandungan istri muda itu, ia berbohong dan menyangkal dengan mengatakan, saya tidak bertanggung jawab, dikarenakan suaminya dan keluarganya tidak mempercayai ucapan itu. Mereka kemudian berkata, kalau memang kamu tidak bertanggung jawab, maka bersumpahlah. Akhirnya ia mengucapkan sumpah dengan mengatakan, semoga saya melahirkan 7 anak setiap pagi dan petang, dan semoga saya memangsa daging putra-putra saya itu. Selain itu, semoga saya selalu berbau busuk dan dikerumuni lalat. Setelah tiba saatnya ia meninggal dunia, ia lahir kembali di kandungan setan sebagai buah dari perbuatan yang menyebabkan keguguran dan berbicara bohong tersebut. Ia berkelana kian kemari tak jauh dari desa itu, memangsa daging putra-putranya sendiri dengan cara seperti yang ia katakan pada waktu bersumpah. Pada saat itu ada banyak tera yang telah melewatkan masa-masa dengan berdiam di desa itu. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Sawati untuk menemui Guru Agung Buddha. Ketika para tera beristirahat di malam hari di suatu tempat yang tidak jauh dari desa itu,
Setan itu kemudian menampakkan dirinya di hadapan para Tera, dan Tera yang senior melihat setan itu kemudian bertanya, "Engkau telanjang dan berpenampilan mengerikan. Engkau mengeluarkan bau yang busuk dan menusuk. Engkau dikerumuni lalat. Wahai makhluk yang berdiri di sana, siapakah engkau?" Ketika setan itu mendapatkan pertanyaan dari Tera senior, ia pun menjawab dengan 3 syair. "Tuan, saya adalah setan yang terlahir di alam menderita, di alam zaman, karena telah melakukan perbuatan jahat. Saya telah pergi dari sini menuju ke alam setan. Di fajar hari saya melahirkan 7 putra, dan di petang hari saya melahirkan 7 putra lagi. Walaupun saya memangsa mereka semua, bahkan semua itu masih tidak cukup bagi saya. Hati saya membara dan terbakar oleh rasa lapar, dan saya tidak memperoleh penyegar. Saya tersiksa seolah-olah dibakar api, Tuan." Ketika Tera mendengar yang diucapkan setan itu, beliau mengucapkan syair yang menanyakan perbuatan apa yang telah ia lakukan. "Perbuatan jahat apakah yang telah kau lakukan lewat tubuh, ucapan maupun pikiran, sebagai akibat dari perbuatan yang manakah engkau memangsa daging putra-putramu sendiri?" Mendengar pertanyaan dari Tera senior, setan itu kemudian mengucapkan syair yang menjelaskan bagaimana ia terlahir kembali di alam para setan, dan alasan dia memangsa 7 putranya sendiri. "Saya memiliki 2 orang putra, yang keduanya telah mencapai masa remaja. Karena merasa memiliki kekuasaan bisa melahirkan putra, saya memandang rendah suami saya. Oleh karenanya suami saya menjadi marah dan mengambil istri lain. Dan ketika istrinya hamil, saya merencanakan suatu perbuatan jahat untuk melawannya. Karena pikiran yang jahat itulah menyebabkan dia keguguran, dan janinnya yang berusia 3 bulan itu jatuh sebagai darah busuk. Ibunya menjadi marah karena hal ini, dan dia mengumpulkan sanak keluarganya. Dia membuat saya bersumpah dan membuat mereka mencaci maki saya. Saya mengucapkan kebohongan yang mengerikan ketika mengatakan sumpah itu, bahwa jika hal itu memang saya lakukan, semoga saya memangsa daging anak-anak saya.
Karena akibat perbuatan itu dan juga karena kenyataannya bahwa saya berbohong, maka saya memangsa daging putra-putraku dan saya belepotan darah dan kotoran. Jadi begitulah cerita tentang setan pemangsa 7 putra. Kisah ini sama persis dengan kisah setan pemangsa 5 putra. Satu-satunya perbedaan bahwa di dalam cerita setan pemangsa 5 putra terdapat 8 tera, sedangkan di cerita setan pemangsa 7 putra di sini ada tera yang banyak, dan di sana putranya ada 5, sedangkan di sini ada 7.